Dalam perjalanan pulang, Lita menelpon Kim dan memberitahu bahwa tadi ayahnya menemui Lita dan khawatir dengan penyelidikan korupsinya. Lita juga bertanya tentang perceraian Kim dan Gla. Kim menjawab tidak ada kemajuan dan Kim akan mengikuti permainan Gla. Karena tidak enak adatan, Kim menutup teleponnya. Lita kemudian kaget melihat piala dan penghargaan wanita terbaik, padahal itu sudah dia buang. Ibu Lita memberitahu bahwa pacar Kim yang memperbaikinya dan mengantarkannya. Lita sangat terharu dengan apa yang dilakukan Tan, tapi dia sadar Tan adalah tunangan Kim. Di sisi lain, Kim tiba di rumah. Dia mendapati Bibi On yang tertidur karena menunggu Kim. Kim kemudian menyuruh Bibi On untuk tidur di kamar saja. Setelah berganti pakaian, Kim datang ke kamar Bibi On. Kim menceritakan bahwa hari ini dia bertemu ibunya. Ibunya punya putri tiri. Kim merasa iri karena mereka terlihat sangat dekat. Kim berterima kasih pada Bibi On yang selama ini selalu menemani Kim. Besoknya, Kim berkunjung ke rumah tua itu. Tiba-tiba seorang gadis datang dan menyapa Bibi itu. Bibi itu pun memberitahu bahwa gadis itu diminta Carl untuk membantunya menulis buku resepnya. Mereka bekerja untuk Bibi dan berbarter dengan makanan karena mereka jarang makan makanan enak dan bergizi. Aplikasi Arsen dibuat Carl sangat berguna membuat hidupnya jauh lebih mudah. Kim bertanya bagaimana jika Carl datang dengan motif tersembunyi. Bibi itu sangat bingung maksud Kim. Kemudian Kim pamit pergi karena harus rapat. Bibi meminta seorang wanita untuk membungkus makanannya untuk Kim. Kim lalu diam-diam sengaja menaruh dokumen proyek hotel butik di meja Bibi. Bibi Chon memberitahu ada barang Kim yang ketinggalan, tapi Kim mengisyaratkan itu bukan miliknya. Bibi itu mengatakan itu milik Carl, nanti dia datang untuk mengambilnya. Bibi Chon melihat bahwa itu adalah dokumen untuk rumah ini. Lalu Kim diam-diam pergi. Setelah itu, Gla datang lagi ke rumah Bibi. Bibi itu memberikan dokumen proyek milik Gla. Bibi Chon marah-marah dan menuduh Gla tiap hari datang ke sini berencana untuk menjadikan rumah ini sebagai hotel. Padahal mereka pikir Gla itu punya niat baik, tapi ternyata hanya ingin cari untung saja. Bibi itu pun memberitahu jika kamu menginginkan rumah ini dan membangun hotel, maka dia akan berikan pada Carl. Tapi tunggu sampai Bibi meninggal. Setelah Bibi meninggal, dia akan memberikan rumah ini pada Carl. Karena Bibi tidak punya anak atau cucu, tapi tolong berikan sebagian keuntungan hotel pada Chor. Bibi percaya Carl akan menggunakan tanah ini untuk kebaikan. Gla benar-benar merasa bersalah mendengar itu. Setelah itu, Gla pergi bersama Kim. Kim heran kenapa dokumen ini ada di sini. Kim teringat saat Kim memberikan surat cerai pada Kim dan diam-diam mengambil dokumen proyek ini. Kim meminta Gla untuk teken surat cerainya, jika tidak Bu Asia akan mengambil perusahaan dan saham milik Gla. Gla kesal tahu ini adalah perbuatan Kim. Gla berencana akan memberitahu semuanya tentang pernikahan mereka berdua. Kebetulan Prim ada di tempat yang sama dan ingin menemui Gla, tapi Gla malah cuek aja. Saat mereka pergi, tanpa diketahui dokumen perceraian Kim jatuh dan Prim mengambilnya. Seperti biasa, Prim langsung memberikannya pada Pak Sin. Bibi Pijiga memberitahu jika Kim dan Gla masih resmi menikah, itu berarti Kim tidak bisa menikah lagi. Itu sebabnya mereka cerai diam-diam. Pak Sin tidak setuju Kim cerai tanpa meminta jatah dan berencana akan membalas Gla. Tiba-tiba Bibi On datang dan memberitahu bahwa Kim sudah pulang dan Pak Tantai ingin bicara dengan Pak Sin. Kemudian Tantai memberitahu Pak Sin bahwa dia ingin menikahi Kim. Mereka juga menentukan tanggal, yaitu 6 bulan lagi, dan bertanya tentang maharnya. Pak Sin menjawab Kim adalah putri kebanggaannya dan meminta mahar 200 juta. Tan kaget mendengar itu. Kim bertanya kenapa. Ayahnya mengatakan 200 juta itu tidak sebanding harganya karena dia yakin ada orang lain yang ingin membayar lebih. Setelah itu, Tan merasa ayahnya enggan melepaskan Kim padanya, namun Kim mengatakan meski ayahnya tidak senang, dia akan tetap menikahi Tan. Tan pun berjanji akan mencari solusi untuk ini, lalu Tan pulang. Kim yang bingung pun bertanya pada ayahnya. Ayahnya menjawab bagaimana Kim akan menikah sedangkan Kim belum menceraikan Gla. Kim berjanji akan mengurusnya dan negosiasi dengan Gla. Ayahnya menyuruh Kim untuk meminta tuntutan harta gono gini sebagai kompensasi, tapi Kim menolaknya dan bersikeras akan menikahi Tan. Bengkel, Kim memberi surat cerai baru Kim yang meminta harta gono gini. Kim menelpon Kim dan mengatakan Kim ingin memeroti Gla dan meminta Kim untuk datang bicara langsung dengan Gla.
Saat Kim akan menemui Gla, Tan menghampiri Kim dan mengajak Kim ke sebuah restoran di mana Tan akan mengumumkan pertunangan mereka berdua, tapi Kim mengatakan dia ada urusan yang sangat penting. Setelah selesai, dia akan segera menyusulnya. Di bengkel, Gla sedang merenovasi bengkelnya. Tiba-tiba Claire datang dan memberitahu bahwa ibunya akan kembali ke Amerika karena ada urusan mendesak. Gla memberitahu sepertinya ibu Claire tidak menyukainya. Claire juga bingung, biasanya ibunya sangat baik, entah mengapa kali ini dia terlihat kesal. Claire kemudian mengajak Gla makan malam perpisahan dengan ibunya sebelum berangkat. Restoran, Lita mendapat telepon bahwa Kim tidak akan datang karena urusannya dengan Gla. Lita menyuruh Kim tenang, dia akan mengurus Tan agar Kim bisa membereskan perceraiannya. Tan bertanya pada Lita apa Kim mengabarinya. Lita menjawab Kim tidak akan datang. Lita disudutkan Tan sampai tanpa sadar mereka memasuki toilet laki-laki. Tan meminta Lita menelpon Kim tapi Kim tidak mengangkatnya. Tan mempertanyakan kenapa belakangan ini Kim terlihat aneh dan mencurigakan. Saat Tan akan pergi, temannya Ton datang. Tan langsung membawa Lita ke dalam toilet dan menyuruhnya diam agar tidak ketahuan. Lita memaksa keluar tapi masih ada Ton, dia pun masuk lagi dan tanpa sengaja mereka berdua malah berciuman. Keduanya jadi salah tingkah. Di sisi lain, Kim tiba di bengkel Gla. Kim langsung mengatakan dia ingin menyelesaikan perceraiannya. Gla dengan kesal mengatakan tadinya bilang tidak mau harta, tapi sekarang malah mau uang ratusan juta. Kim membantah itu bukan darinya tapi ayahnya yang mengirimnya. Gla pun meminta Kim menginap dan tidur bersamanya semalam untuk membuktikan apakah Kim benar-benar mencintai Tan atau tidak. Namun Kim menolaknya. Lalu Gla mengungkit masa lalu di mana Kim mengirim surat padanya dengan membunuh anaknya dan tidak tahan dengan orang miskin seperti dia lalu membunuh Gla. Kim bingung dengan apa yang dikatakan Gla. Gla pun memberikan suratnya pada Kim tapi Kim membantahnya itu bukan suratnya. Gla menceritakan bahwa saat itu Kim menolak perawatannya dan membiarkan Gla meninggal, tapi untungnya dia selamat. Kim memberitahu bahwa ayahnya mengatakan Gla tidak akan bertanggung jawab pada Kim. Gla membantahnya karena apa yang dikatakan ayah Kim semuanya bohong. Jika Kim percaya maka Kim pasti berpikir Gla adalah iblis. Gla pun meminta Kim untuk tidur bersamanya sebagai ganti seumur hidup bersama Tan. Sebenarnya Gla ingin membuktikan bahwa Kim benar-benar sudah tidak ada lagi perasaan padanya dengan trik ini. Saat Gla akan mencium Kim, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Claire menelpon Carl. Kim yang sadar pun pergi dari situ. Sementara itu Claire dan ibunya sedang menunggu Carl untuk makan malam. Ibunya memberitahu untuk mengenal seseorang butuh lebih banyak waktu. Ibunya juga memberitahu Claire tidak boleh berkomitmen sampai Claire mengenalnya dengan baik. Claire hanya diam saja. Di restoran, Lita minum banyak anggur. Tan yang salah tingkah pun keluar. Tan menelpon Kim. Lita yang mabuk dibopong temannya dan menaikkannya di taksi. Tan mengkhawatirkan Lita yang pulang dalam keadaan mabuk. Tan pun mengikutinya. Tan membantu Lita yang mabuk untuk turun. Lita yang lemas pun meminta maaf pada Tan dan mengoceh bahwa dia menyukai Tan. Lalu dia menggendong Lita ke rumahnya. Bengkel, Gla mengingat perkataan Kim yang bingung saat dia mengatakan Kim membunuh anaknya. Sementara itu, Kim tiba di rumah tapi enggan masuk karena memikirkan perkataan Gla yang menuduh Kim mengkhianatinya. Kim menangis karena Gla yang salah paham akibat surat palsu itu. Paginya, Pak Sansa mendapati Kim ketiduran di mobil. Kim dengan kesal menemui ayahnya. Kim pun mempertanyakan kejadian 7 tahun lalu. Ayahnya yang memasukkan Gla ke penjara, memasukkan tanda tangannya dan membunuh Gla. Ayahnya membenarkannya. Jika ayahnya tidak melakukan itu, Kim tidak sekaya dan sesukses seperti sekarang. Ayahnya menyuruh Kim untuk tidak bercerai jika masih mencintai Gla. Kim pun mengungkapkan bahwa ayahnya selalu menyingkirkan orang-orang yang dia cintai, ibu dan Gla, jadi dia kehilangan cinta. Ayahnya mengancam Kim agar keluar dari hidup ayahnya. Dengan kesal, Kim mengiyakannya. Karena jika Kim pergi, ayahnya tidak punya siapa-siapa lagi. Ayahnya kaget Kim bisa setega itu. Apartemen, Tan sedang membereskan barang-barangnya dan mendapati kunci milik Lita. Sedangkan di rumah Lita, Lita sedang mencari-cari kuncinya yang ternyata ada pada Tan. Lita yang tidak ingat apapun karena mabuk berpikir bagaimana bisa dia pulang semalam. Tiba-tiba Pak Sin mengirim foto saat Lita memeluk Tan semalam karena mabuk.
Lita menemui Pak Sin dan mempertanyakan foto itu. Pak Sin meminta Lita untuk menggagalkan pernikahan Kim dan Tan agar Pak Sin bisa menyerang Gla dan meminta harta Gonogini. Sebagai gantinya, Pak Sin tidak akan memberitahu Kim soal foto-foto Lita dan Tan. Tapi Lita menolaknya karena saat itu dia mabuk dan tidak ingat apa-apa. Lita yang kesal pun berteriak mengata-ngatai Pak Sin yang hanya mementingkan uang daripada putrinya Kim. Satpam langsung membawa Lita keluar. Saat Lita tiba di rumah, dia kaget ada Kim yang sedang menunggunya. Kim menceritakan soal semalam dia meminta Gla bercerai. Anehnya, Gla menuduh Kim membunuh anaknya. Lita teringat saat dia membohongi Kim bahwa Gla tidak mencintainya lagi dan meminta cerai. Kim penasaran kenapa Gla menuduhnya seperti itu, padahal dalam suratnya dia mengatakan dia keguguran dan bilang Kim akan menunggunya. Lita tidak tahan lagi dan mengatakan kebenaran bahwa suratnya tidak sampai pada Gla. Ayahnya Kim menukar surat Kim dan yang dibaca oleh Gla adalah surat yang ditulis oleh ayah Kim. Dan Lita juga tidak tahu. Lita juga berbohong saat itu bahwa Gla tidak mencintainya lagi karena dia ingin Kim melupakan Gla. Sebagai gantinya, ayah Kim akan membayar kuliahnya bersama Kim. Kim tidak menyangka Lita temannya melakukan itu padanya, lalu Kim pergi dengan kekecewaannya. Kim bertemu Tan bertanya kenapa Kim kesal, apa karena semalam. Tan pun mengejarnya dan hendak menjelaskan, tapi Lita datang. Kim dengan kesal mengatakan bahwa Lita berbohong dan menusuknya dari belakang. Tan semakin bingung dan mengira Lita menceritakan tentang mereka berdua semalam, lalu dia pergi. Di tempat gym, Prim bertemu Claire dan memberitahu bahwa Carl sudah menikah. Claire tidak percaya, tapi Prim mengatakan itu benar dan dia tidak mau Claire tertipu karena istri Carl adalah wanita terhormat. Claire kaget mendengar itu. Claire kemudian menemui Gla dan bertanya kenapa dia tidak datang makan malam. Carl menjawab dia ada urusan bisnis. Tiba-tiba Claire melihat lipstik Kim yang jatuh. Claire pun mempertanyakan lipstik siapa ini. Apa lipstik istrimu? Gla mendengar itu kaget. Gla pun mengakui bahwa dia sedang mengurus perceraian dan mereka berdua sudah lama pisah. Claire membenarkan perkataan ibunya yang menyuruhnya hati-hati dengan Gla dan benar Gla ternyata menipunya. Lalu Claire pergi dengan kesal. Di sisi lain, Tan membawa Kim menemui ibunya sebelum ibunya berangkat ke Amerika. Kim kemudian bertemu ibunya. Ibunya tahu Kim dan Carl ada masalah dan ingin Kim memberitahu ibunya, siapa tahu ibunya bisa membantunya. Kim memberitahu dia tidak punya siapa-siapa lagi dan orang-orang di sekitarnya semuanya berbohong padanya. Ibunya malah mengatakan itu bagus dan menyuruh Kim untuk memikirkan perasaannya sendiri saja. Sekarang Kim mengerti kenapa ibunya meninggalkan ayahnya. Ibunya pun memberitahu jika tidak bersama orang yang dicintai bukan berarti harus saling membencikan, dan ibunya yakin Tan adalah orang yang baik. Setelah itu, saat Kim dan Tan akan keluar, Kim melihat Claire duduk sendirian. Saat ibu Kim sedang berkemas, dia memberitahu Claire yang tidak datang sepertinya ada sesuatu. Ternyata Claire ada di situ. Kim menyuruh Tan untuk mengantar ibunya dan Kim akan menunggu Claire. Lalu mereka pergi. Kim menemui Claire. Claire memberitahu dia tidak ingin ibunya melihat dia seperti ini. Jika ibunya tahu, maka ibunya akan tinggal. Claire juga bertanya apakah Kim pernah tidak mempercayai siapapun. Kim sontak langsung menjawab ya pernah. Mereka berbohong dengan alasan untuk kebaikan. Mendengar itu, Claire memeluk Kim dan mengatakan kalau membohonginya. Dia sudah menikah dan punya istri. Kim merasa bersalah bahwa wanita itu adalah dirinya. Kim pun memutuskan untuk menemui Gla dan meminta Gla melupakan kejadian 7 tahun lalu. Tapi Gla malah memberitahu bagaimana jika Kim ada di posisinya dulu. Dia di penjara. Ayah dan adiknya mencari uang dan menabung untuk membebaskannya. Gla sangat malu menghadapi ayahnya karena semuanya karena dirinya. Dia tidak bisa melupakan rasa sakit yang Kim beri padanya. Selama bertahun-tahun Gla tidak bisa tidur dan takut tidur karena kejadian itu. Pun bertekad ingin balas dendam pada Kim dan membuatnya menderita. Kim pun mengatakan jika dia tahu saat itu Gla menderita dia pasti akan kembali, tapi saat itu semua orang mengatakan bahwa Gla sudah meninggal. Dan saat itu dia juga sangat hancur. Gla tidak percaya karena selama ini Kim hidup dengan mewahnya. Kim pun ingin menebus itu semua. Gla setuju dan akan membuat Kim merasakan apa yang selama ini dia alami. Kim bertanya apakah Gla akan menaikkan surat cerai jika sudah selesai. Gla mengatakan Kim harus mengorbankan waktunya dan siap sedia ketika dia panggil.
Jika Kim merasa tidak punya perasaan lagi padanya, maka dia akan menaikkan surat cerainya dan Kim boleh menikah dengan pria manapun. Pertama, Kim harus tinggal bersama Gla dan menyenangkan Gla sampai puas. Gla pun menyuruh Kim untuk membantunya berbaikan dengan Claire dan buat Claire menerimanya lagi. Kim pun menemui Claire, berusaha meyakinkan Claire bahwa Gla serius padanya dengan memberitahu bahwa Gla memang sudah menikah, tapi dia menikahi wanita itu karena dia hamil. Dia hanya gadis nakal yang bertemu di aplikasi kencan dan mereka sudah lama berpisah. Claire mengerti itu karena anak. Claire juga menceritakan Gla sangat menyukai anak-anak. Kim teringat soal Gla mengobrol dengan anak di kandungannya. Kim tidak tahan dan meneteskan air matanya, mencoba kuat dan meminta Claire agar memberinya kesempatan. Lalu Claire datang memeluk Gla dan memaafkan Gla. Kim mengirim pesan semoga Gla puas, sudah berbaikan dengan Claire. Claire memesan makanan kesukaan Gla dan mereka makan bersama, tapi Gla kok malah terlihat tidak bahagia ya. Kim pulang ke rumah dengan lemas. Claire mengirim fotonya bersama Gla yang bahagia. Besoknya, Gla menemui Ibu Asia dan memberikan dokumen. Bu Asia marah-marah karena Gla tidak menuruti perintahnya dan mengata-ngatai mereka yang tidak bisa apa-apa tanpa dia. Pelayan datang dan memberitahu Dr. Ned sudah datang. Dokter menjelaskan tentang keadaan Ned yang semakin parah, tapi Bu Asia bersikeras agar Ned terus dirawat. Di sisi lain, Kim buru-buru datang karena rapat bersama para dewan. Saat dia masuk, ada ayahnya yang memutuskan berhenti dari politik dan kembali menjadi CEO karena Kim tidak fokus untuk mempersiapkan pernikahannya. Ayah Kim menurunkan posisinya di depan para dewan direksi. Kim kesal dan menanyakan pada Pak Sansan kenapa ayahnya mempermalukannya begitu. Pak Sansan membela Pak Sin. Kim mengerti Pak Sansan pasti lebih memilih membela ayahnya daripadanya. Tiba-tiba, Kim dapat pesan dari Gla yang menyuruhnya menjemputnya di bengkel. Saat Kim akan pergi, Lita menemui Kim dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud begitu dan hanya ingin yang terbaik untuk Kim. Kim melihat Pak Sansan keluar dan mengerti ayahnya mengundang Lita karena ayahnya memberikan proyek pada Lita. Lalu Kim menjemput Gla di bengkelnya. Gla duduk di belakang dan minum kopi bekas Kim meminumnya. Kim heran dengan sikap Gla. Gla kemudian menyuruh Kim mengantarnya ke FCT. Saat macet, Gla terus memandangi Kim. Setelah tiba di menara, Gla menyuruh Kim untuk membereskan bengkelnya dan selesaikan sebelum dia kembali. Kim mempertanyakan kenapa Gla memperlakukannya seperti pelayan. Gla memberitahu itu haknya karena mereka masih suami istri. Gla bahkan memanggil Kim sayang. Kim hanya diam saja dengan kebingungannya. Kim yang melihat itu bertanya pada Gla apakah api lama mulai panas. Gla menjawab Kim ingin cerai, jadi dia harus berusaha menyenangkannya agar Gla mau tekan surat cerai itu. Dan bersambung, apalagi yang akan dilakukan Gla pada Kim ya? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya.